Atau ya. Kerennya di atau itu apa? Banyak sekali Pak kerennya Pak. Apa aja Pak? Kerennya di atau itu apa? Kerennya di atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Edwin Setiadi di channel Atau Hidayah, Jaya Sukses dan Berkah. Yoi. Apa? Atau Hidayah, Jaya Sukses dan Berkah. Oke. Ini santri Atau Hidayah semua ya ceritanya. Ya benar cerita Atau Hidayah semua ya. Oke, seperti biasa saya akan menyajikan hal-hal yang unik, lucu, dan tentunya berkesan ya, ada pesannya. Kita ngomongin tentang pesantren Atau Hidayah ya, karena ya saya juga sudah ada di Atau Hidayah ya, tapi bukan lulusan Atau Hidayah. Nah ini di samping saya ini sudah ada, dia sudah santrinya di sini, kemudian alumni di sini, dan pengabdian di sini. Ya, pokoknya komplit dan lengkap ya. Artinya sudah tahu pahit manisnya di Atau Hidayah ini. Nah, sebelumnya mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Ya karena saya ini sebagai gurunya, ini saya murid saya nih. Dulu saya pernah ngajar juga ya. Jadi biar orangnya aja yang kenalin sendiri. Jadi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anwar Fuad. Biasa kamu saya tahu. Iya. Perkenalan diri kan Pak? Iya. Pada tahu semua penontonnya. Iya. Asal saya dari kampung Badamusalam Barat ya, Kelurahan Sawaluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Yoi. Udah singkat sekali. Singkat. Semoga hidupnya nggak singkat. Jadi Anwar ini alumni sini kan? Iya. Oh jelas. Sekarang Jelas lah. sekarang itu pengabdian. Iya. Oke, kita kan ngomongin tentang Atau Hidayah nih. Ya sebagai ajang promosi ya. Tapi sebelumnya nih, kenapa bisa masuk Atau Hidayah? Awal mula saya masuk mondok di Ya, pesantren Atau Hidayah. ya. Iya, awalnya itu melalui saudara Pak ya, karena saudara juga pernah mondok di sini. Oh, saudara yang mondok di Atau Hidayah? Mondok di Atau Hidayah. Kebetulan saudara saya silaturahmi ya ke rumah saya. Waktu itu saya belum mondok sama sekali Pak, baru lulusan MI ataupun sederajat dengan SD gitu, Pak ya. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya itu ya, saudara saya, dan akhirnya saya ikut sambil mondok ke Atau Hidayah gitu. Survei langsung ke Atau Hidayah gitu Pak. Yang ditawarin cuma Atau Hidayah doang. Atau Hidayah doang, tidak ada mondok lain Pak. Orang dia mondok di Atau Hidayah doang gitu Pak. Gak ada temannya kali ya? Enggak ada teman. Iya, bahasa saudara Anda gak ada temannya kali ya? Iya. Iya. Akhirnya masuk Atau Hidayah. Itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015 masuk MTS. MTS kelas 1. Sekarang lulus tahun Lulus apa MTS? MA tahun 2019. 2019. Ya. Sekarang tahun 2022 ya. Saya pengabdian Inggris luar biasa. Saya juga dulu alumni pesantren juga, cuma modern. Cuma nggak ngabdi. Pengabdian orang pilihan kan. Saya mah di bawah rata-rata. Saya sering-sering aja. Katanya yang sering-sering itu misterius. Kan kalau orang yang dikenal itu, kayaknya nggak dikenal ya. Biasanya dikenal tuh orang pintar sama orang yang nakal ya. Saya nggak dikenal ternyata. Ustadz pas umum. Oke, itu ya. Anwar bisa masuk ke Atau Hidayah ya. Nah, di Atau Hidayah itu ada apa aja ya? Banyak ya, Banyak Pak. Iya, banyak. Iya ya, ada gedung, ada musola. Atau Hidayah itu pondok berbasis modern. Apa Salafi. Tema Iya. Salafi, tapi ada ya, namanya juga adanya formal juga ada. Iya, sekolah formalnya ada ya, emang MTS-nya. MTS juga ada. Berarti nggak lepas dari modern ya. Berarti Salafi semi modern ya. Iya. Kan ada yang Salafi banget. Iya. Ada yang modern gitu. Karena saya juga pernah mondok di Salafi, itu benar Salafi banget gitu. Jadi bilik semua, nggak ada sekolah formalnya. Biasanya kalau malam itu dangdutan gitu. Kalau nggak ada ustadznya, nggak ada yang ngasih itu bebas dangdutan. Karena saya nggak fokus belajar itu buat besok ngajar gitu. Jadi saya tuh pernah merasakan
modern, salafi banget, sama dia di sini nih. Semi modern. Iya, sampai seni modern itu lengkap. Alhamdulillah sampai sekarang nggak jadi kiai sih. Katanya kalau zaman dulu mah ulama-ulama itu bisa jadi kiai itu karena dia selalu berangkat dari pesantren. Saya udah nyobain itu. Berbagai pesantren, Pesantren modern sudah, salafi sudah, semi modern udah semua. Tapi belum jadi kiai. Jadi gini aja ternyata jadi kiai. Kita style begini kan. Nah, aktivitas. Nah, aktivitas nih. Biasanya kalau kita ngomongin sekolah formal dulu ya, kan ada sekolah formal ya. Iya ada. Itu mulai pasti pagi ya. Pasti Sampai jam setengah 12 kalau pagi itu jam berapa paginya? paginya jam 7:15 itu sudah bel. Bel. Anak-anak baris ke lapangan biasa Ya. baca asmaul husna, doa, doa ya. doa apel gitu baru masuk ke kelas untuk Iya. kegiatan belajar. Tapi saya, ya karena saya pengajar di Atohidia ya. Dulu pas awal-awal tuh ada tuh kalau yang MA itu masuknya jam 9 ya jam 9 setengah 9 gitu. jam setengah 9 lah gitu ya. Nah itu kalau MA-nya ngapain tuh? Kalau MA-nya itu kan pada waktu itu masuk jam setengah 9 ataupun jam 9 yang paling sebelumnya lambat apa ya. ya? Sebelumnya itu karena paginya itu pengajian kitab ya. Berarti paginya ada pengajian kitab ya? Kita pengajian kitab yang gede-gede karena madrasah alia itu udah gede-gede santrinya itu kan Pak Jadi ya. ngaji kitab gede. Ngaji kitab yang gede. Enggak gede segini Pak. Bagi orang yang gede-gede, Iya, yang kelasnya kelas MA, SMA. mulai pagi sampai jam Mulai setengah 9. pagi, Iya, jam soalnya 9. saya awal masuk itu ya MA itu masih setengah 9, MTS pagi jam 7 ya. Ternyata itu belajar kitab apa tadi? Kuning tafsir Munir. Tafsir Munir. Itu khusus tafsir Munir aja apa? Tafsir Munir ya. Oh, Kalau pagi ya. Tafsir Munir. tafsir Munir itu apa sih? Tafsir Munir Pak. Iya. Iya isinya ya karangan Syanawawi gitu Pak. Iya, Syanawawi. Syanawawi yang Rantani. Iya, memang orang Batu seharusnya Iya. dia juga harus belajar tentang karang-karangan Syanawawi ya. Iya. Banyak. Tapi pesantren juga pasti Pak. Kalau Pasti, tafsir ya. Munir pada Saya lupa waktu di modern itu belajar nggak ya? Lupa saya. Ada itu juga di kitab ada di modern. Habis subuh gitu kan. Iya. Pak Kiainya langsung yang ngajarin gitu kan. Ya saya mau coba aja kan. Biasa Pak ya. Asal tidur habis subuh itu. Betul Pak ya. Iya. Biar pagi sekolahnya nggak tidur. Iya. Tinggal sama aja tidur. Nah, jadi pagi itu ya kalau MA itu. Kegiatan. Tapi sekarang tapi masih ya. Iya masih sih masih. Sekarang masih ya. Nah itu sampai dohor ya 12. Sampai setengah 12 Ya. Kemudian setelah habis dohor, habis dohor itu kita belajar sholat dohor, ngaji lagi kan? ngaji lagi. Itu ya tadi aku aktivitas belajar kitabnya ternyata habis pada dohor juga ada pengajian ya. Nah di Atohidia ya itu kan ada selain daripada ada sekolah formal ya sekolah pagi, ada juga sekolah malam ternyata. Nah ini kan kalau sekolah pagi itu kan ada kelas MTS. Iya. Nah kalau sekolah malam nih coba. Kalau Menarik nih. kelas sekolah malam itu ada tingkat-tingkatannya. Iya, tingkatan juga. Dari mulai tingkat idadiah, tingkat habis idadiah kelas 1 ula, kelas 2 ula, kelas 3 ula gitu. Dan dia itu tingkatan Paling bawah. paling bawah. Persiapan lah gitu. Persiapan ya. Itu kalau di sekolah luar tingkatan apa? Kalau di sekolah luar tingkatan apa? Pak? Nggak tahu saya. Apa? Persiapan. Tekam itu ya. TK mungkin. Oh iya iya. TK sebelumnya STTK Iya, dulu iya. gitu. Terus tadi sampai Sampai 1 ula, 2 ula, 3 ula. Itu dapat ijazah setiap tingkatan kelas 3 ula itu Pak. Kayak kelas 3 MTS saja dapat ijazah gitu. Nanti naik tingkatan lagi kelas usto pertengahan gitu Pak. 1 usto, 2 usto, 3 usto. ada berapa kelas itu? Ada 9 kelas. 9 ya. Kan kalau sekolah pagi cuma 6 ya. 6. Tapi kalau sekolah malam ternyata ada 9 kan? Bahkan sistemnya adalah kalau sekolah malam di sini sistemnya 9 tahun ya Pak ya. 9 tahun ya. 9 tahun. Nah 9 tahun ternyata ya. Kalau yang masuk atau dia 9 tahun bukan 6 tahun ya. Kalau saya di modern itu 6 tahun. Kalau di sini 9 tahun. Iya, berarti kalau yang masuk misalnya lulus SMP kan masuk ke sini nih, MA. Dia masih kelas apa? Tidak dia. Tidak dia ya. Tergantung Pak, kan ada pengetesan terlebih dahulu Pak. Oke, ada pengetesan. Pengetesan. Dites dulu Pak,
dites ngaji Qurannya, Hmm. tajwidnya, dites ngisi soalnya. Kalau dia lolos berarti dia masuknya kelas 1 ulah. Kelas satu ulah. Iya, Enggak kelas TK apa ya? enggak kelas atas tapi Ah, masuknya kelas 1 satu ulah. ulah. Kalau nggak bisa kelas TK. Kelas TK iya, tidak Kelas- dia persiapan. Ya bahasa Indonesia persiapan, Persiapan. karena belum lancar ngajinya. Iya. Oh ternyata ada tes gitu ya. Iya ada. Tapi itu wajib nggak mereka tuh ketika masuk itu kan udah lulus SMA nih, udah lulus MA, tapi harus wajib 9 tahun. Wajib ya itu. Wajib ya. Wajib 9 tahun. Harus ya. Nanti kalau udah 9 tahun baru dia sudah. Iya, belajar jangan setengah-setengah kayak saya gitu ya. Iya sayang Pak. Iya. Nah kelas 1 itu kelas apa? Ida. Saya lupa aja tuh apa? Persiapan. Iya. Tidak dia. Ida dia ya persiapan. Itu pelajarannya apa aja? Kalau masalah pelajaran kelas dia itu diantaranya Asmaul Husna Pak ya. Ya, baca Asmaul Husna. Nama Allah Iya. gitu ya. Asma Allah. Harus hafal tuh ya. Harus hafal itu wajib. Asma Allah itu. Iya karena itu kan dibacakan ya pas biasa apel tuh saya Iya. tahu tuh apelnya. Ya hafal gitu Iya, ya. terus? Asmaul Husna. Apa lagi? Udah. Asal saya doang. Ya banyak sih Pak. Oh. Ya. Iya, tapi yang intinya itu ya. Intinya itu yang Iya. penting Asmaul Husna itu. Kalau Kelas 1 itu baru udah melonjak ke kita Pak ya. Oke, Seperti kita. kita akidatul awam gitu Pak. Awam. Mengenal sifat-sifat wajibnya Allah. Ya. Kalau tadi persiapan itu kan masih asma Allah. Kalau kelas 1 itu baru mengenal sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah gitu. kalau Anwar udah kelas apa? Kalau saya udah kelas 1 ulia, sekarang Ulia. naik tingkatan lagi kelas 2 ulia. Kalau udah itu kalau di sekolah pagi itu Kelas 2 aliyah, 2 alia ya. 2 aliyah. Oh iya, berarti tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Ternyata ini nih Anwar Fuad juga setelah lulus MA masih lanjut gitu kan. Itu nggak pusing ya kan? Katanya kan kalau di pesantren ya itu punya hafalan tuh. Iya Pak. Gimana tuh Kak? Saya selalu dengar itu alasan-alasan santri itu pindah itu banyak hafalan. Itu gimana tuh? Ya kalau masih banyak hafalan memang ya Pak ya. Iya, Namanya emang. juga di pesantren ataupun pondok ya, yang namanya hafalan itu pasti Pak ya. Pasti. Pasti iya. Tapi namanya juga ini sudah kewajibannya ya jalanin aja Pak, dinikmati. Kalau nggak dinikmati susah Pak. Pasti pusing, berakibatnya keluar pondok. Dan itu menjadi salah satu tantangan sebenarnya. Tantangannya. Karena kalau ketika kita lulus itu, wah kayaknya hal yang kita lakukan yang berat-berat itu setelah kita jalani dan akhirnya lulus sangat luar biasa gitu kan. Biasa. Kayak dapat gitu tuh. Fresh ya. Iya benar, daripada ya kalau sekolah nggak ada tantangan kayak bukan Bukan sekolah. iya bukan sekolah ya. Tantangan Pak. Nanti tantangan itu pesantren ya. Tantangan itu pesantren. Nah itu ya. Jadi kalau di Atta Hidayah itu ada sekolah pagi dengan sekolah malam ternyata teman-teman. Sekolah malam itu katanya dari apa kurikulum sekolah Lirboyo ya. Iya. Sistemnya mengadut ke sistem pondok pesantren Lirboyo ya, Lirboyo. Jawa Timur. Jawa Timur luar biasa. Jadi, artinya pengajarnya dari Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Nah, kitab-kitabnya dari Jawa Timur. Jawa Ya. Timur semua. Itu luar biasa ternyata Atta Hidayah juga punya hubungan dengan pesantren Lirboyo ya. Lirboyo kan terkenal banget ya. Kalau santrinya banyak banget masa Ribuan Pak. kiainya lewat begini semua nunduk gitu. ya. Biasa nyari uang. Ternyata betul dari tadi ya. Luar biasa. Oke, kita ngomongin ini apa berdirinya pesantren ya. Iya. Pasti belum ada ya. Permalannya belum ada pasti kan. Belum ada Karena masih kan salafi banget. MA juga kan baru ngelulusin berapa angkatan? Tiga angkatan ya. Anwar angkatan yang Angkatan kedua. kedua, kemudian 3 angkatan. Nah, kira-kira atau ini berdiri tahun berapa ya? Kalau berdirinya Pondok Pesantren Salafi atau Hidayah ini tahun 1966. 1966. Kalau dalam sejarah Indonesia itu tragedinya Ransena Soekarno itu kan ya. Iya. Iya. Berarti itu masih benar Salafi masih diri Masih milik banget. belum ada sekolah formal kan? Sekolah formal, masih kajian Salafi banget gitu. Ya masih kitab-kitab semua gitu kan. Yang 6 gitu ada. Nah, kembali ya Pak ya. Kan Anda kan sudah santri di sini ya kan, terus alumni sini, kemudian juga pengabdian gitu kan, luar biasa disuruh ngabdi ya. Kayak orang ngabdi itu orang pinter. Nah, apa sih cerita lucunya di pesantren
banyak masih ya. Misalnya di modern tuh banyak. Kayak misalnya saya tuh kalau nongkrong tuh asik di jemuran ya. Kalau orang luar kan mungkin wah nongkrong di kafe gitu kan, di pinggir jalan. Anak pondok mah nongkrong di jemuran udah bahagia ya. Nah kalau di di atas dia tempat nongkrongnya asik gimana? Bocoran nih. Jadi ngumpet paling Pak ya, ngumpet. Hei, nongkrong aja ngumpet. Kalau masalah lucunya ya Pak ya. Ya, Ada lucunya di Salafi itu sangat banyak sekali Pak ya. Apaan itu? Ya meriung. Wingernya itu lucu. Lucu Pak. Apanya? Dapat makan gratis. Wih, Pak, ya. ternyata hal gratis sama lucu ya. Iya, dapat makan gratis gitu. Apalagi kalau pas ketika Maulid Nabi itu Pak ya. Setiap hari itu pasti ada Pak. Iya. Ada meriung gitu Pak ya. Meriung ya. Apalagi kalau udah dekat sama Pak Kiai ya kadang suka diajak-ajak gitu ya. Nggak salah, putih-putih mana. Yes, 20.000 lah. 20.000. Buat tambah-tambah Pak. Terus apa lagi selain ngeri lucunya? Ada nggak kejadian sholat misalkan tidur gitu? Pasti Pak ketika wiridan itu apalagi pas subuh ya. Iya, pasti pasti itu mah. Wiridan ada yang santai ke belakang gitu ya. Aduh, itu mah udah sering gitu Pak ya. Namanya juga Dikirain saya mah tawadu gini, ternyata tidur ya. Pak. Iya, tadi ngalamin sih kayak gitu. Ternyata tidur ya. Terus apa lagi? Banyak kan? Banyak Pak ketika sekolah ataupun ngaji ya tidur gitu Pak sampai hidup berbalik apa gitu Pak. Itu kok bisa tidur ya kenapa ya? Ya namanya juga ngaji itu banyak godaannya Pak ya. Kalau di Ngaji aja masih tidur ya? Iya, karena kan diterangkan Pak ya. Setahu saya dari guru saya ini Pak ya. Dalam kitab Irsyadul ini Pak ya. Iya. Jadi yang namanya setan itu menggoda orang ngaji itu Pak ataupun orang wiridan itu Pak banyak sekali macam-macamnya Pak. Versinya juga banyak. Ketika santri itu ngantuk ketika dalam belajar ataupun dalam wiridan itu berarti santrinya itu mulutnya lagi dibuka sama setan gitu Pak. Jadi mawak gitu Pak. Makanya dianjurkan ya ketika kita itu angob atau minjem aja. Enggak, itu tuh sama tangan gitu Pak. Oh iya. Ada yang ketika wiridan tidur gini dulu itu setannya lagi ngerangkul dan kepin gitu Pak. Berat gitu ya. Berat, iya. Ternyata gitu ya. Jadi kalau lagi ngaji itu banyak setan ya. Bilang saya pernah ngaji setannya mereka keluar semua. Banyak godaannya Pak. Iya, tapi emang tidur itu sesuatu yang nggak dipisahkan ya. Iya. Benar sih. Kadang mirip-mirip untuk tidur istirahat ya. Ngaji tidur ya kan. Terus mandi tidur cuma tidur gitu kan. Mana gila di kamar tidur terus. Mandi terus di kamar mandi aja bisa tidur di kamar ya. Lagi BAB tidur gitu. Ada pas Andre yang kayak gitu ya. Iya, terus itu jadi makan. Sakan-sakan Pak. Tapi itu lucu ya. Lucu ya namanya. Kalau ada nggak sih kisah pahitnya? Oh nggak ada pasti. Wes, ada nggak? Kisah pahit? Banyak kalau kisah pahit. Oh ada ya? Iya. Apa tuh? Kisah pahitnya apa Pak? Maksudnya Apa? Ya kisah pahit hidup Anda di pesantren apapun. banyak Pak ya ketika menghafal gitu Pak ya. Wah, Banyak hafalan, sekali godaannya iya. Pak ya. Ketika baru menghafal kitab rendah ataupun kitab tingkatan paling bawah seperti kitab awamil gitu Pak. Itu udah terkena penyakit seperti cacar. Oh, gitu, iya. pasti gatal-gatal gitu Pak. Jadi yang masuk pesantren atau hidayah itu pasti kacar dulu. Gorengan dulu ya. Iya Pak, pasti itu Pak. Iya. Tapi Kalau kalau udah tamat itu pasti hilang Pak. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau lagi mau hafalan, godaan itu sakit-sakit ya. Sakit terus Pak. Gorengan, cacar ya, garuk-garuk gitu ya. Gatal gitu terus lah. Nah itu mau udah penyakit santet ya. Tapi setelah hafal ternyata Hilang. Alhamdulillah. Saya belum yakin sampai sekarang ternyata. Nah, itu ya. Jadi kisah pahitnya itu ya. Selain itu ada lagi. Udah itu dah pahitnya. Katanya banyak. Dikit katanya. Jadi dikit ternyata ya. Oke, Wan. Siap Pak. Akhir nih ya. Iya. Biar ngajak orang-orang nih masuk ke Tauhidian ya. Kerennya di Tauhid itu apa? Banyak sekali Pak kerennya sebutkan, Pak. Apa aja Pak? Kerennya di Tauhid itu apa? Kerennya dia tahu dia itu Yang menarik biar seorang masuk Tauhidian nih.
Iya. misalkan pengajian kitabnya misalkan. Ya alhamdulillah kerennya di Atauhidia itu ya diantaranya adalah Atauhidia itu tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat jamaah. Oh jelas, saya juga nggak pernah. Iya, artinya Iya, Pak Kiai itu yang langsung yang mengimaminya. oh Pak. iya iya iya. Sholat jamaah itu pasti Pak. Nah, Bahkan setiap subuh itu Pak ya Pak Kiai kadang gembor-gembor setiap kamarnya biar santri itu sholat jamaah biar jangan sampai ada yang tinggal gitu Pak. jadi yang nomor-nomor Pak Kiainya ya. Ayo sholat. Iya, sholat. Kalau di tempat saya waktu modern itu ada pengurusnya, sampai pakai apa kayu. Ayo, kata kau usah wahid gitu, yang lomboran. Makanya nggak ada yang tidur di kamar, tidur di masjid. Selamat Pak ya. Jadi ternyata yang suka ngimam itu kiai, Iya, kiainya ya. Kiai yang imami. Kalau di modern kan, ya biasa kalau nggak pakainya ya ustadz-ustadznya. Karena kalau ustadznya nggak ngimamin kayak ngapain aja ustadznya kan masa ngajar doang. Terus ya itu udah pasti lah. Iya. Apalagi tuh. Terus yang kerennya lagi itu setiap pengajian kitab itu Pak ya tidak pernah telat Pak. Apalagi setiap hijab kuning seperti pagi, dohor dan asar itu sorogan kitab itu pasti Pak. Biar santri itu ketika tamat dari pesantren itu berkualitas gitu Pak. Oke, jadi emang kitab itu menjadi daya tarik. Daya tarik dari Walaupun dia klasik tapi ternyata masih tetap dibaca ya. masih. Iya kan? Ya itu kitabnya. Terus apa lagi? Yang kerennya? Ada lagi? Oke, kerennya apa lagi? Pak. Baik ya, kalau kerennya itu masih sangat banyak sekali Pak ya. Di antaranya itu di dalam pondok pesantren Atauhidia ini ada kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar PHBI. Islam seperti peringatan 1 Muharram ataupun peringatan Isra wal Mi'raj itu ada di Atauhidia Pak ya. Itu pasti sudah ada. Bahkan di Atauhidia pun ada ya, seperti eskul hadroh ataupun eskul pramuka dan eskul yang lainnya itu ada di Atauhidia. Banyak ya. Banyak. Nggak kalah sama Kalau sekolah lain. sekolah Padahal lainnya. berbasis salafi ya. Ya salafi. Tapi banyak dia kegiatannya. Iya. Nah, itu ya ternyata Atauhidia tidak kalah jauh dengan sekolah lain. Banyak aktivitas, banyak kegiatan ya. Jadi bukan hanya mikir tentang apa kitab-kitab ngaji enggak. Ternyata banyak kegiatannya. Jadi Kegiatan luar supaya tidak boring ya. agak boring. Iya. Di waktu kita istirahat ada hadroh gitu. Betul. Hadroh tuh yang ini kan. Iya yang ngobrol. Ngobrol. Dengan mencet kebok kali ya. Iya. Nah terakhir nih pesan untuk para penonton biar bisa masuk Atauhidia nih. Baik, pesan dari saya selaku Anwar Fuad ya. Jika teman-teman penasaran dengan keseruan di Pondok Pesantren Atauhidia, mari kita belajar bersama di Pondok Pesantren Atauhidia. Banyak sekali kegiatan di Atauhidia ini. Yos, banyak sekali. Jadi belajar ya. Iya, belajar. Jadi itu ya kalau ingin tahu lebih detail masuk Atauhidia. Di Atauhidia bukan hanya belajar tentang kitab, bukan hanya belajar ngaji Quran, tapi banyak sekali ada pelajaran umumnya, matematika, kimia, fisika, Sosiologi. kemudian banyak ya sosiologi, geografi, sejarah ya. Kebetulan saya juga sejarah. Kemudian juga banyak ekskul atau kegiatan-kegiatan di sekolah formal dan sekolah malam. Itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami ceritakan kepada teman-teman semua. Next nanti akan ada lagi channel kami yang selanjutnya. Kami akhiri. Saya Edu Setiadi dan Anwar Fuad. Atauhidia jaya, sukses dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.